Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Taruna dan Pasis. Mari kita lanjutkan kembali mata kuliah kita, yaitu sistem kontrol. Ini adalah pertemuan pertama, ya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai awal ya dari mata kuliah ini, ya. Jadi sistem kontrol itu memang digunakan di kapal itu untuk mempermudah kerja dari masinis pada saat di kapal, termasuk juga mualim jaga yang ada di kapal. Ya, jadi sistem kontrol ini ada beberapa komponen-komponen penunjang, ya, komponen-komponen penunjang. Di mana komponen-komponen ini memang harus didukung oleh spare part yang banyak menggunakan elektronik dan pneumatik, ya. Nah, ini misalnya ya, kalau kita analogikan ya, misalnya hari ini lebih panas daripada kemarin, ya. Burung merpati terbang lebih cepat daripada burung bangau, ya. Nah, tetapi bila kita menyatakan bahwa kemarin lebih panas 5 derajat daripada hari ini, maka indera kita sudah tidak bisa diandalkan. Panca indera kita sudah tidak bisa mendeteksi suhu 5 derajat ini. Ya, maka kita harus memerlukan instrumentasi, yaitu termometer. Nah, ini adalah komponen dari sistem kontrol juga yang banyak digunakan, ya. Nah, beberapa keuntungan dari instrumen ya adalah kemampuan untuk mengukur besaran fisik pada suatu tempat yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Jadi contoh sederhana saja. Gas buang mesin induk, ya. Gas buang mesin induk itu suhunya kisaran 370 ya kalau normal, ya mungkin bisa sampai mencapai 400. Tentu jika kita mengukur suhu ini secara langsung, ya bisa saja menggunakan misalnya infrared thermometer, bisa saja. Tetapi juga kadang kurang akurat, tetapi juga tempatnya juga kadang tidak memungkinkan kita mengukur di tempat-tempat seperti ini, maka sangat sulit untuk kita jangkau, ya. Jadi perlunya kita menggunakan instrumen, yaitu termokapel, ya. Jadi kalau di sini ini digunakannya adalah termokapel, ya, gitu ya. Nah, ini adalah istilah linearitas, ya. Linearitas itu antara beban dengan perpanjangan bertambah memiliki garis yang lurus, ya. Semakin besar bebannya, maka pertambahan panjangnya juga semakin panjang. Semakin rendah bebannya, maka kecil dari perpanjangan dari pegas itu sendiri, ya. Ini disebutnya ya skala linearitas. Oke. Nah, ini ada beberapa definisi-definisi dari sistem kontrol, yaitu yang pertama adalah plan. Jadi plan-nya adalah peralatan yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan operasi tertentu. Misalnya boiler,
itu masuknya plan. Kemudian kompresor itu masuknya plan. Generator masuknya plan. Ya, ya. Jadi plan itu adalah sejumlah peralatan yang bekerja bersama-sama. Kemudian gangguan, ya. Ini adalah sinyal yang cenderung mempengaruhi nilai keluaran proses. Ini adalah suatu kegiatan operasi yang bekerja terus-menerus untuk mendapatkan suatu hasil yang telah ditentukan. Kontrol umpan balik adalah suatu kegiatan operasi yang cenderung untuk memperkecil selisih harga yang diminta dan harga terukur dari sistem tersebut. Ini beberapa istilah-istilah, ya. Ada offset, ada harga diminta, ada harga terukur, ada proporsional, ada histeresis, ya. Ini adalah istilah-istilahnya yang sering digunakan di materi kita di sistem kontrol. Nah, ini adalah bagian tengah ini adalah saya perjelas otomatisasi pelayaran, ya. Ya. Jadi pelayaran yang menggunakan sistem otomat, ya. Nah, ini harus ditunjang, harus didukung oleh tenaga terdidik. Atau krunya, ya. Krunya harus memiliki kompetensi, ya. Kemudian otomatisasi pelayaran ini juga harus didukung dengan perawatan terencana. Dan ya ditopang juga oleh suku cadang atau spare part, ya. Nah, apa kelebihannya dari otomatisasi pelayaran? Yaitu mengurangi pengawakan. Jadi krunya sedikit, ya. Kemudian ini adalah unmanned system, UMS, ya. Unmanned system. Jadi kalau kapal-kapal yang sudah menerapkan unmanned system, kamar mesinnya itu tidak dijaga 24 jam. Maksudnya tidak dijaga itu tidak ada orang di kamar mesin. Ya, jaganya itu di salon atau di kamar dari masinis itu sendiri. Ya, itu disebutnya unmanned system. Ya. Kemudian kelebihannya adalah meningkatkan keselamatan. Tentu jika sistem kontrol itu adalah banyak menerapkan alat-alat safety, maka bisa meningkatkan tingkat keselamatan dari pelayaran itu sendiri, ya. Kemudian kelebihannya adalah penggunaan proses secara optimal. Ini adalah penggunaan proses secara optimal, ya. Maksudnya apa? Sangat berbeda saat proses itu yang apa namanya dikerjakan oleh manusia dan dikerjakan oleh sistem kontrol, ya, atau alat yang menggunakan sistem kontrol. Saya ambil contoh misalnya begini. Saat kita mengisi air secara manual, maka kecenderungannya adalah tangki itu luber atau terlalu penuh, ya. Berbeda dengan pengisian yang memang dia menggunakan sensor, maka dia akan lebih akurat, lebih tepat dalam mengisi air, jadi tidak terlalu penuh atau tidak luber, ya. Yang ini adalah pengoperasian program, ya,
secara optimal, ya. Secara optimal. Maksudnya pengoperasian program itu ya karena sistem kontrol itu dia pasti menggunakan program dan nilai-nilai yang memang diatur gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran misalnya seorang masinis yang sedang mengisi air panas ya di sini. Ya. Jadi ini adalah heater lah, kita sebut sebagai heater. Memanas. Ini air panasnya, ini air dingin yang masuk. Ya, ini adalah air panas yang keluar. Seorang masinis ini, dia akan melihat termometer yang ada di sini. Ya, dia akan mengukur termometer di sini. Nah, termometer di sini dalam sistem kontrol itu disebutnya nilai terukur atau measuring value, ya. Ya, measuring value, MV, ya. Nah, kemudian di dalam pikirannya si masinis ini ada nilai atau suhu yang dia inginkan. Ya, di sini disebutnya diminta. Nah, atau dalam istilah sistem kontrol kita sebut sebagai set value. Nilai yang diminta. Ya, atau kita singkat SV, set value. Jadi nilai yang diminta atau set value ini berada dalam pikiran si masinis. Sedangkan nilai terukur itu berada di termometer ini. Nah, otaknya dari si masinis ini sebagai pembanding atau komparator, membandingkan antara nilai terukur dan nilai yang diminta. Gitu ya. Nah, kemudian gerakan tangan ini, ya, gerakan tangan membuka katup disebutnya sebagai sinyal koreksi. Ya, sebagai sinyal koreksi. Nah, ini untuk mengatur uap panas yang masuk dan uap panas hasilnya keluar di bawah ini. Ya. Jadi ini, ya, plan ini atau heater ini masih dikendalikan oleh seorang masinis, ya, belum menggunakan sistem kontrol, belum menggunakan, masih manusia yang mengoperasikannya. Nah, contoh lain ya di sini, ya, adalah ada suatu tangki. Di sini ada suatu tangki, di mana di sini ada pelampung, ya, ini adalah pelampung. Kemudian ada controllernya di sini. Kemudian ada katup pneumatik, ya. Jadi kalau katup yang memiliki simbol ada payungnya seperti ini disebut katup pneumatik, katup yang menggunakan tenaga dari udara, ya. Nah, ini adalah masuknya pengisian air. Ini adalah outputnya dari air. Nah, dari sini kita bisa lihat, ya, ini adalah tangki yang dikendalikan oleh instrumen sistem kontrol, karena di sini ada katup pneumatik dan controller.
Tidak ada manusia di sini. Ya. Di sini murni oleh kendali dari controller. Ya. Nah, kalau kita buat bagannya, ya, ya di sini ada eh, otak ya, yang kita anggap otaknya ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan eh, gambar yang atas, maka otak ini diganti dengan controller, gitu ya. Nah, berarti si controller ini ada set value atau settingan nilai yang kita inginkan, ya di sini. Kalau tadi adalah nilai yang diminta atau nilai yang kita inginkan adanya di otak, maka nilai yang kita inginkan juga kita bisa setting di controller. Ya. Kemudian otak ini ya akan membandingkan nilai yang terukur. Ya, ini adalah nilai yang terukur. Kalau di sini nilai yang terukurnya adalah dari pelampung. Ya, nilai terukurnya di sini. Maka dibandingkanlah di controller. Gitu ya. Nilai terukurnya ini. Kalau ini kita ganti dengan manusia, maka dia mata melihat permukaan airnya sudah penuh atau belum. Ya, tetapi kalau diganti dengan instrumen, maka dia menjadi pelampung. Berarti mata ini ya kita ganti dengan pelampung. Nah, ini dibandingkanlah antara nilai terukur dan nilai yang diminta. Di mana? Di controller ini. Ya, atau kalau di manusia di otaknya atau di pikirannya. Maka akan ada sinyal koreksi. Ya, ini disebutnya sinyal koreksi. Ya, sinyal koreksi itu adalah gerakan otot dan katup. Ya, kalau di sini. Ya, kalau di manusia berarti dia menggunakan ototnya dan membuka keran. Ya, kalau di sini berarti sinyal koreksinya adalah katup pneumatik. Nah, ini adalah prosesnya tangki air. Ya. Nah, ini dalam sistem kontrol ini disebutnya umpan balik. Ini disebutnya sebagai umpan balik. Ya. Ya, kurang lebih mungkin ini ya adalah gambaran awal dari materi kita ya. Silahkan dicatat di buku ya. Nanti tugasnya bisa dikirim ke email saya. Baik, mungkin itu saja ulasan singkat dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.